Hai singers, ketemu lagi dengan saya Indra Aziz di Vokal Plus, bebaskan suaramu. Saat kita nyanyi atau beraktivitas vokal, kita tentu pengen merasa lega, plong, dan enteng, ya kan? Sehingga mulut yang kering, bibir pecah-pecah, leher kaku, perut yang kembung, itu bikin performa vokal kita jadi nggak maksimal. Tapi untungnya, semua hal itu bisa kita manage, salah satunya dengan mengatur makanan dan minuman yang kita konsumsi. Maka dari itu, penyanyi profesional yang jadwalnya padat pasti sangat hati-hati dengan makanan dan minuman yang mereka konsumsi. Karena kalau enggak, kalau suara mereka keseleo dikit aja, bisa berabe urusannya. Sebelum kita mulai, ada satu fakta yang penting yang harus saya sampaikan, yaitu pita suara kita letaknya ada di saluran pernafasan. Sementara kalau kita makan, lewatnya saluran pencernaan. Dan saluran pernafasan dan pencernaan itu dua pipa yang berbeda, sehingga apapun yang kita makan atau minum tidak akan mengenal langsung ke pita suara. Jadi semua efeknya adalah efek yang tidak langsung, tapi tetap penting. Jadi yuk kita bahas. Makanan dan minuman yang akan kita bahas ini bukannya tidak boleh sama sekali kita konsumsi, melainkan diatur aja kapan waktu mengkonsumsinya. Kalau saran saya, minimal kasih jeda 2 jam dari makan ke aktivitas vokal yang akan kita lakukan. Misalnya, kita mau rekaman jam 8 malam, maka ya paling nggak jam 6 lah paling terakhir kita mengkonsumsi makanan dan minuman ini. Gitu ya, jadi bukan nggak boleh sama sekali, diatur aja. Yuk kita lanjut. Yang pertama, minuman dingin dan es. Pernah nggak sih kamu kesiram air dingin? Pasti langsung mengkeret dan langsung kaku gitu ya. Itu juga yang terjadi dengan otot vokal kita, terutama di sekitar leher ya, langsung kaku dan menegang. Tentunya saat kita beraktivitas vokal seperti nyanyi, kita tidak pengen pita suara kita, leher kita tuh kaku, kita pengennya lentur. Jadi sebetulnya minum es dan dingin itu tidak ideal bagi singer. Belum lagi kalau singer itu batuk dan pilek, tentu jadi makin nggak enak lagi. Jadi pastikan kalau kamu mau minum es, pertama kamu nggak lagi batuk, dan kedua, kamu juga kasih jeda paling tidak 2 jam. Yang kedua, gorengan dan makanan yang berminyak. Sesaat setelah kita mengkonsumsi makanan gorengan, rasanya tuh di leher tuh ada lapisan lemak atau lapisan grease gitu loh. Sehingga rasanya nggak enak. Dan biasanya setelah kita makan gorengan tuh langsung pengen berdaham terus ya, langsung gitu loh. Jadi rasanya tuh nggak plong. Belum lagi efek yang ditimbulkan ke asam lambung kita, ke emah ya. Jadi itu bisa pengaruh juga. Karena asam lambung tuh bisa loh naik sampai bukan cuma bikin emah di ulu hati doang, tapi juga naik ke leher, sehingga bikin pita suara kita tuh kayak rasanya nggak enak gitu loh. Jadi makanan gorengan saya nggak rekomen. Begitupun juga dengan yang berikutnya, makanan pedas. Selain efeknya mirip dengan makanan berminyak tadi, makanan pedas juga bikin mulut kita jadi nggak nyaman ya. Terutama bagi yang nggak toleran, seperti kayak saya gitu, makan pedas langsung gitu. Masa kita mau nyanyi, mau siaran, mau ngajar, kita gitu tentu nggak enak ya. Kita pengen sekali lagi lega, plong, dan enteng. Jadi kalau makanan pedas bikin kita gitu ya jangan. Dan juga sama, makanan pedas juga bisa men-trigger masalah di lambung. Terutama buat kamu yang sensitif lambungnya. Oke, lanjut. Kafein, yaitu diantaranya ada kopi, ada teh, ada coklat. Kenapa? Karena kafein bikin tenggorokan kamu kering. Dan kalau tenggorokan kering, nyanyi bakalan nggak enak banget. Kayak spon ya. Kalau spon lagi kering, kan jadi keras, kaku ya. Sementara kalau lagi lembab tuh enak, lebih lentur. Nah, yang berikutnya juga nih, dairy products. Apa itu dairy products? Yaitu produk yang berasal dari susu. Misalnya, keju, es krim, yogurt, kopi susu juga. Duh, tapi es kopi susu tuh enak ya. Ya, tapi itu adalah dairy products juga. Tapi kenapa? Dairy products itu merangsang produksi lendir berlebih, sehingga setelah kita minum dairy products atau makan dairy products, kita pasti langsung kayak ada lendir yang numpuk gitu loh di leher, sehingga kita bawaannya pengen berdaham terus ya, pengen batuk terus. Setiap kita berdaham seperti itu pita suara kita kayak dibetot gitu loh. Jadi jangan deh. Kalau kita penyanyi atau kita penyiar atau kita butuh suara yang clear, jangan berdaham sering-sering. Dan dairy products itu merangsang lendir sehingga kita pengen berdaham terus. Sekali lagi, bukan nggak boleh, tapi diatur kapan. Selanjutnya, minuman beralkohol. Minuman beralkohol itu, walaupun kesana kita minum, tapi itu bikin kita dehidrasi. Dan itu bikin kita kering ya. Jadi sama, dehidrasi adalah musuh bagi penyanyi. Ada lagi, belum selesai. Minuman bersoda. Minuman bersoda bikin kita jadi kembung, ya kan? Nggak lucu kalau kita lagi nyanyi terus kita pengen bersendawa, ya nggak sih? Dan juga kalau kita kembung, tentu nafas juga jadi nggak plong ya.
Karena kembung tuh nggak enak deh. Jadi ya, janganlah minum soda-soda itu sebelum kita nyanyi. Dan yang terakhir, snack-snack yang asin ya, kayak misalnya kacang goreng, chips. Saya nggak usah sebutin merek, tapi kamu tahu lah kira-kira chips apa yang saya maksud, ya kan? Pokoknya yang kering, asin. Kenapa sih? Karena gini, garam itu punya properti menyerap cairan. Sehingga kalau kita masukin garam ke mulut kita, itu bikin mulut kita kering, tenggorokan kita kering. Dan sekali lagi, nyanyi dalam keadaan kering, itu nggak enak banget, kaku ya. Kayak seret gitu loh. Ya udah, jadi apa dong yang boleh kita makan dan kita minum? Tenang. Minuman terbaik bagi penyanyi adalah air putih suhu ruang. Suhu ruang tuh maksudnya gimana? Ya, jangan terlalu panas, jangan terlalu dingin. Yang sedang-sedang aja itu adalah minuman yang the best untuk setiap penyanyi. Tapi cara minumnya gini, bukan sekali banyak, melainkan sedikit-sedikit, tapi sering. Kenapa? Karena tubuh kita butuh waktu untuk mendistribusikan. Dan kalau kita minum sekali banyak, maka akan langsung kebuang juga anyway. Jadi dikit-dikit, tapi sering ya. Yang berikutnya adalah madu. Aduh, ini favorit banget ya. Madu itu selain melindungi suara kita, semacam memberikan coating gitu ya, dia juga punya antibakteri, sehingga bagus. Tapi jangan kebanyakan. Madu itu kan manis ya, jadi tetap gula juga. Yang berikutnya, teh, tapi yang non-kafein. Teh herbal yang terbuat dari likoris atau akar manis adalah teh yang sangat baik buat kita karena dia dikenal bisa menjadi obat untuk radang tenggorokan yang sedang serak, suara sedang serak gitu ya. Jadi kalau kamu bisa mengkombinasikan teh likoris atau teh akar manis itu dengan madu, itu akan jadi ramuan yang sangat menyenangkan untuk kita. Oke singers, segitu aja. Ultimately, instrumen vokalis adalah seluruh tubuhnya, bukan pita suara doang. Jadi kalau tubuh kita sedang nggak enak, ada rasa kurang enak badan, kurang tidur, pusing, tentu nyanyi juga jadi nggak enak, ya kan? Jadi tugas kita sebagai penyanyi untuk menjaga kesehatan tubuh kita secara umum. Kalau kamu sendiri gimana sih? Punya nggak pengalaman tentang makanan ini? Tulis juga makanan dan minuman favorit kamu di kolom komentar ya. Terima kasih banyak sudah menonton dan nantikan terus video-video Vokal Plus di masa depan. Jangan lupa subscribe dulu dan juga kasih like untuk video ini. Ingat untuk selalu bebaskan suaramu. Bye-bye.